Sebentar, abang nggak masuk peserta, jangan ikut ngitung. Oh, maksudnya bius. Pak Rok, yang sebelah kanan diem, yang sebelah kanan jangan gerak, sampean tutup. Ah, yang belakangnya itu diisi, yang kanan itu diisi, belakang diisi, yang kanan. Yang belakang sesuaikan dengan yang depan dan yang kanan. Yang di tengah sesuaikan. Ah, sesuaikan barisnya. Masa baris, mosok kalah bibik kena. Ayo, peloros. Bibik rapi. Barisan kedua. Pakai mas. Ah, tegap gerak. Seluruh barisan, seluruh pasukan 2 langkah ke kanan gerak, dihitung. 1, 2. Yang belakang luruskan lagi, kondisikan. Nah, jadi belajar, ya. Loh, itu kok mepet kamu, Kam? Diatur lagi, jangan mepet-mepet dong. Sama-sama laki-laki kamu mepet. Luruskan depannya. Lencang kanan, Kencang kanan. yang di depan lencang kanan. Yang di depan aja, yang belakang nggak usah. Sama yang kanan. Sudah ketua. Geser. Ketua, Pak Ketua, geserkan 1 langkah ke kanan. 1 langkah ke kanan. Gerak. Lurus. 1 langkah ke kanan lagi, Pak Ketua. 1 langkah ke kanan. Jalan. Sudah, luruskan. Nah, kan gini ya. Udah bagus ya. Ini diluruskan, cek cong mencong ini. Oke? Udah ya, yang belakang lurus semua ya. Panitia lurus ya. Oke ya, sepakat ya. Yang sebelah sana kayaknya mepet ketua. Kamu jangan mepet-mepet. Ini loh, bius ini ya opo, jangan di depan bius itu. Bius. Seluruhnya. Oke. Jangan ada yang takut basah-basahan. Oke ya. Masih semangat? Baik, kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP, DPW dan Ketua DPD sekaligus pemateri pada sesi ketiga pada sore hari ini. Pada singkat saja, pada sesi ketiga materi pada sore hari ini akan menyampaikan materi tentang keorganisasian. Beliau Ketua DPD Haji Muhammad Rasuli SHMH tentunya kita tahu akan berbagi pengalaman tentang keorganisasian. Dan pada hari ini tema yang disampaikan tentunya seperti yang organisasi sekolah organisasi tema membentuk kader militan dengan pola pikir kritis, aktif dan progresif. Nanti akan dikupas tuntas oleh beliau. Kita simak bersama dan kami sampaikan untuk diaturkan kepada beliau Ketua DPD Kota Surabaya BNPM. Kepada beliau diaturkan. Kita habiskan energi kita siang-siang, malam nanti kita nyanyi-nyanyi, oke? Jadi kita ini harus tahu tempo teretan. Kadang perlu dikencengi, kadang temponya perlu dikendurkan. Kayak orang bercinta itu loh, ya kan? Mau aja terus kan ada langsung. Mari ha. Baik. Terima kasih kepada seluruh kader-kader BNPM Kota Surabaya dan juga DPD BNPM kota-kota yang lain, Pasuruan, Sidoarjo dan Kota Sampang. Hari ini materi yang perlu kita sampaikan dari panitia yaitu
materi ketiga yaitu tentang keorganisasian. Apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan organisasi? Kita tentunya sebagai kader atau orang yang ikut dalam keorganisasian tentunya perlu dan penting untuk tahu apa maksud dan tujuan, definisi yang dimaksud dengan keorganisasian. Nah, sebelum itu, pada sekolah organisasi yang kita lakukan hari ini, yaitu kita mengusung tema, BNPM Kota Surabaya mengusung tema membentuk kader militan dengan pola pikir kritis, aktif, dan progresif. Dari tema ini, saya dan teman-teman panitia menginginkan bahwa seluruh tantretan atau kader-kader BNPM dalam hal ini mempunyai jiwa yang militan. Apa sih jiwa militan itu? Jiwa-jiwa yang tidak pantang menyerah, jiwa-jiwa yang tidak cemen, jiwa-jiwa yang tidak gampang putus asa. Kader BNPM harus mempunyai jiwa militan yang dimana dia harus punya semangat juang, dia harus punya semangat untuk pengabdian, bahwa dirinya adalah bagian daripada masyarakat. Ini organisasi. Saya harus punya jiwa militan terhadap organisasi. Karena ketika kita sebagai pemuda tidak mempunyai jiwa-jiwa militan terhadap organisasi, maka kita tidak akan pernah menjadi wakil dan perwakilan daripada organisasi tersebut. Kalau kalian cinta saja tidak ada terhadap BNPM, apalagi mau berkontribusi terhadap BNPM, apalagi mau berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi militansi itu adalah bahwa kita mempunyai jiwa-jiwa yang semangat, jiwa-jiwa pantang menyerah, dan jiwa-jiwa kesetiaan. Ini militansi. Kemudian setelah kita bentuk hati kita dan pola pikir kita dengan jiwa-jiwa militansi, kemudian pola pikirnya kita arahkan kepada pola pikir atau mindset bahasanya, dengan mindset kritis, aktif, dan juga progresif. Apa yang dimaksud dengan kritis? Kalian punya kepekaan dalam bersosial, kalian punya kepekaan dalam bernalar. Oh, di sekitar saya sedang ada persoalan-persoalan sosial. Maka jiwa-jiwa kritis dan pemikiran-pemikiran kritis ini muncul. Oh, kok ada ketimpangan ya di sini. Maka jiwa-jiwa pemikiran-pemikiran kritis, kader-kader yang mempunyai pemikiran kritis akan bergejolak di dalam pikirannya. Kemudian berpikir secara aktif. Kritis atau muntah aktif kena pada weh. Jadi dia harus aktif. Ketika ada aksi, maka harus ada reaksi dalam hal ini. Ada sebuah aksi di dalam tatanan masyarakat. Ada ketimpangan sosial di tatanan masyarakat. Ada kebutuhan panggilan-panggilan sosial di dalam masyarakat. Ini aksi yang ada di lapangan. Maka harus ada peranan aktif. Ini peranan aktif yang perlu dilakukan oleh kader-kader BNPM. Apa? Akhirnya menjadi, oh ada begini rek, berarti saya harus bagaimana? Nah, ini korelasinya, arahnya. Ketika ada persoalan-persoalan sosial, maka jiwa-jiwa kritis ini akan muncul sebuah ide, gagasan yang kemudian perlu diimplementasikan, perlu direalisasikan. Orang aktif, orang lek nyaman neng. Dia tidak pasif, dia tidak tidak enak diam. Bukan berarti banyak tingkah ya, bukan berarti apa itu Jangreng Madura itu. Raja Kuli bukan, maksudnya pola pikir kita. Ya. Jadi setelah sampean mempunyai pemikiran yang kritis, maka sampean juga harus punya pemikiran yang aktif. Apa yang kemudian harus dilakukan? Nah, dan yang terakhir adalah harus mempunyai pemikiran pola pikir, yaitu pola pikir yang progresif.
Dia harus mempunyai target dalam melakukan sesuatu. Apa progres kita? Setelah kita aktif melakukan, progresnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Ini perlu evaluasi, perlu diskusi, perlu pemantapan strategi dengan bersama-sama dengan temannya. Ini yang kemudian akan melahirkan progresivitas. Ya, ini baru tema ini. Saya sedikit mengupas tema. Ada pertanyaan dari tema ini? Tuh berarti ngerti semua kalau nggak ada pertanyaan. Dalam peraturan perundang-undangan bahwa yang disebut dengan organisasi itu adalah, atau yang disebut dengan ormas. Ormas itu singkatannya organisasi kemasyarakatan. Kepanjangannya ormas. Malah tahu apa ormas juga? Organisasi kemasyarakatan. Ya. Jadi apapun perkumpulannya, apapun kelompoknya, ketika dia ada banyak orang yang berkelompok, berkumpul, kemudian dia mempunyai legalitas, maka itu disebut dengan ormas. Ada yang dimaksud ormas keagamaan. Semisal contoh, ada ormas yang namanya ormas keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU lebih dikenal. Ini ormas namanya. Tapi dia lebih berorientasi pada fokus keagamaan. Ada ormas Muhammadiyah. Ada ormas kebangsaan, semisal satu contoh, Pemuda Pancasila. Dia lebih menggarap dan berorientasi kepada nilai-nilai kebangsaan. Gitu ya. Jadi ormas yang dimaksud dalam undang-undang itu dicatat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesamaan berpikir, kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak. Ajar boleh ini tuh cepat kena kecepatan ya. Hah, beli boleh? Ya makanya disiapkan. Sudah berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan bangsa dan negara. Sudah. Yang perlu ada dalam sebuah organisasi adalah infrastruktur. Benih jalan ini. Deki soal infrastruktur pakai proyek kan. Infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Bangunan fisik atau bangunan fisik yang dibutuhkan untuk operasional organisasi. Sudah ya, suprastruktur. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur? Suprastruktur itu adalah penyelenggara kehidupan. Ini berarti penyelenggara berarti orang atau manusianya yang menunjang demi tercapainya sebuah organisasi tersebut.
dia harus ada suprastrukturnya. Strukturnya itu adalah bagan-bagan atau sistem yang mengatur tatanan berorganisasi. Semisal di DPD Kota Surabaya atau DPP, BNPM, DPP, ada yang namanya DPP. Apa itu DPP? Ada yang tahu? Mas Roman, DPP itu apa? Hah? Apa? Daerah. Ya, bukan daerah pimpinan pusat, tapi Dewan Pimpinan Pusat. Dia struktur organisasi yang paling tertinggi stratanya. Strata itu kedudukan. Ya. Dia struktur yang paling tinggi di dalam sebuah organisasi, namanya DPP. Di bawah DPP, kalau di BNPM, dia bersifat pusat. Entah kedudukannya, walaupun di Surabaya lahirnya ormas itu, walaupun di Malang, walaupun di Jakarta, enggak terikat dengan kota. Di mana dia dilahirkan, maka di situ dia menganggap DPP-nya ada di situ. Semisal DPP BNPM, ya DPP-nya tidak harus di Jakarta, karena yang mendirikan orang-orangnya ya ada di Surabaya, maka DPP-nya ada di Surabaya. Gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya DPW kalau di BNPM. Di DPW itu apa? Coba Mbak Iva. Ya, kamu bilang, kamu berapa tahun ikut BNPM? Miss Nali ini angkatan pertama dan sebelum BNPM ada sudah ada ini. Mewakili siapa kamu? Si hadiah baru betul ini Miss Nali. Nanti habis ini ada hadiahnya. Oh, nyaman orang BNPM ini salah. Mari deh iya penenang ke villa, abur-jabur ke kolam tuh pokok. Bisa. Ki oleh kaos londe.